เห็นว่าสาวแอบชอบหมอหน่อยมึงคิดจะไปเป็นหมอฟันเองเลยเหรอวะมันก็ต้องลองดูสักตั้งปะวะแต่บางเรื่องอะลองไปมันก็เฟลเปล่าๆปะวะกว่ามึงจะสอบติด Pernah nggak kalian merasa hidupnya sedang terpuruk dan mengalami kebuntuan? Namun, ada satu orang yang tidak sengaja hadir di hidupmu, mengubah banyak rasa duka menjadi kebahagiaan. Seperti kisah mas-mas yang satu ini. Dia seorang penulis naskah, tapi harus menghadapi masa-masa sulit di mana ibunya sedang sakit jantung, butuh biaya berobat yang banyak, tapi kerjaan juga menuntutnya untuk profesional. Hingga suatu hari hadirlah seorang wanita yang mengubah hidupnya. Inilah dia, Happy Ending. Film ini dibuka dengan suasana rumah sakit, di mana seorang pemuda bernama Diao sedang menunggu ibunya yang dirawat di ICU karena sakit jantung. Kondisi ibunya yang sudah lanjut usia semakin memprihatinkan. Dan dokter menyarankan Diao untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk karena peluang ibunya untuk bertahan hidup semakin tipis. Pekerjaan Diao adalah seorang penulis naskah dalam proyek film. Namun, pikirannya kacau oleh kenyataan bahwa dia harus bekerja sekaligus merawat ibunya yang sakit. Kehilangan harapan dan terhimpit oleh biaya medis yang terus membengkak membuat Diao semakin tertekan. Namun, meskipun berada dalam keadaan yang sulit, dia tetap berusaha keras menyelesaikan pekerjaannya demi bertahan hidup. Saat akan fokus melanjutkan naskahnya, tiba-tiba seorang wanita mirip Happy Asmara ini masuk dan membawa kursi ke ruang tunggu dengan barbar. Malah, kemlap. Kebisingan itu membuat Diao kehilangan konsentrasinya. Gangguan semakin menjadi ketika ponselnya berdering. Dan dia mendengar suara atasannya yang mendesak agar Diao segera menyelesaikan naskahnya. Menulis tentang kisah cinta dan komedi romantis, apalagi dengan suasana yang sedih adalah hal aneh baginya. Rasanya mustahil untuk menghasilkan naskah yang sesuai dengan keinginan. Namun, meski terus tertekan, Diao berusaha melanjutkannya. Saat dia menulis, dia tidak sengaja mendengar suara wanita itu yang sedang berdoa dengan khusyuk. Tanpa sadar, Diao malah menulis semua doa itu ke dalam naskahnya. Begitu menyadarinya, Diao pun terkejut dan berteriak. Dan suasana berubah canggung. Karena malu, Diao pun malah cegukan di saat yang tidak tepat. สัตว์ใช้เวลาสึกตอนนี้ไหมเนี่ยหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ Wanita itu yang sempat menatapnya aneh kemudian mengejutkan Diao dengan menepuk balon plastik. Cegukan Diao yang kaget tiba-tiba pun berhenti. Sejak saat itu keduanya mulai saling mengenal. Wanita manis ini ternyata bukan Happy Asmara. Dia adalah seorang guru musik yang dikenal bernama Bua. Diao juga memperkenalkan diri sebagai penulis naskah. Bua tampak sangat tertarik dan ingin membacanya. Awalnya Diao enggan memperlihatkan isi naskahnya. Namun, Bua mengeluarkan jurus imutnya dan Diao pun akhirnya menyerahkan laptopnya kepada Bua dan langsung meminta agar dia memberitahukan ending dari cerita naskah. Diao menolak permintaan itu, menjelaskan bahwa sebagai pembaca, Diao harus bisa merasakan karakter dan situasi yang mereka hadapi. Jadi, naskah yang Diao buat memiliki 4 alur cerita. Dan setiap alur memiliki ending yang berbeda-beda. Kisah pertama berjudul Seseorang di Seberang. Cerita ini berkisah tentang pertemuan seorang pria dan wanita di tengah pandemi COVID. Karakter utama pria bernama Komkite. Dia adalah seorang pekerja kantoran yang baru saja memenangkan taruhan pertandingan bola dengan temannya. Namun temannya membuat taruhan baru lagi. Komkite harus terus berada di dalam apartemen selama 2 minggu karantina. Dan pemenang taruhan akan mendapatkan 2 peti bir. 3 hari berselang, dia bosan dengan rutinitasnya. Komkite lalu iseng order es teh menggunakan drone. Namun tanpa sengaja, drone itu malah mampir mendekati wanita yang sedang menjemur pakaian dalam. Ditambah lagi, wanita itu hanya menggunakan handuk.
Cerita ini cepat sampai ke teman Comkite yang langsung mengubah taruhan dengan menambahkan hadiah uang. Kali ini dia menantang Comkite untuk mencoba mencuri hati wanita itu dalam waktu 2 minggu. Keesokan harinya, wanita yang tinggal di apartemen seberang sedang berbicara dengan temannya di telepon. Ternyata wanita ini bernama Jinjing, seorang pramugari yang baru saja putus dari pacarnya. Di saat yang sama, Jinjing terkejut ketika melihat drone Comkite sudah ada di belakangnya. Kali ini dia membawa catatan permintaan maaf, sebungkus snack, dan nomor HP. Sejak hari itu keduanya semakin dekat, sering chatting dan menghabiskan waktu bersama selama karantina. Meski terhalang jaga jarak, selalu ada kesempatan untuk kencan bersama. Jinjing yang baper mulai memperlihatkan perasaannya. Namun di sisi lain, Comkite jadi merasa bersalah. Dia khawatir jika Jinjing mengetahui kenyataan bahwa hubungan mereka hanyalah bagian dari taruhan. Dia pun pasti akan kecewa. Ditambah lagi, pacarnya akan segera kembali dari karantina COVID. Dengan hati yang berat, Comkite pun mengakui kesalahannya dalam taruhan itu dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Sementara itu, setelah pulih dari rumah sakit, Ice datang mengunjungi Jinjing ke apartemennya. Beberapa waktu setelah itu, Comkite pun datang menemui Jinjing untuk menjelaskan semuanya. Dengan susah payah dia mengungkapkan bahwa apa yang mereka jalani selama ini tidak lebih dari sekedar taruhan belaka. Jinjing yang patah hati dan hancur akhirnya menangis saat Comkite mengungkapkan bahwa dia juga sudah memiliki pacar. Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika dia tahu pacar itu adalah Ice, temannya sendiri. Kisah pertama pun selesai. Boy mendengarkan dengan terkejut. Dia menjelaskan bahwa dia tidak suka happy ending dalam cerita karena menurutnya hidup tidak selalu berakhir bahagia dan tidak ada yang tahu bagaimana kisah hidup akan berakhir. Seiring waktu, naskah Dio berkembang terus dan Bua tidak pernah merasa bosan untuk mengikuti proses penulisan itu. Cerita Dio yang kedua berjudul Di Sebelah Rumah, mengisahkan seorang anak remaja bernama Tir di mana dia menyimpan perasaan pada teman sekolah sekaligus tetangganya yang bernama Chayan. Cerita dimulai ketika Tir memperhatikan spanduk di sekolah yang memajang wajah Chayan sebagai siswa terbaik. Tir merasa aneh karena Chayan begitu berbeda darinya. Chayan tampak sempurna dan pandai, sedangkan Tir justru sering membuat ibunya yang juga seorang guru malu dengan tingkah lakunya yang urakan. Meskipun mereka bersebelahan rumah selama bertahun-tahun, Tir dan Chayan tidak pernah benar-benar akrab. Chayan dikenal sebagai sosok pendiam dan judes. Dia hampir tidak pernah tersenyum pada orang lain. Namun suatu hari, Tir merasa kehilangan saat mengetahui Chayan akan pergi belajar ke Cina. ก็ได้ทุนไปเรียนจีนไงรู้เรื่องเลย Tanpa alasan yang jelas, kepergian Chayan meninggalkan kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa dia jelaskan. Beberapa bulan kemudian, Tir menerima ID WeChat dari seorang guru di sekolah yang ternyata juga tinggal dekat rumahnya. Malam itu, Tir akhirnya mengetahui bahwa pengirimnya adalah Chayan, si gadis yang selama ini dia anggap begitu asing. Chayan ternyata menghubunginya untuk minta bantuan. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya jarang pulang dan dia khawatir neneknya akan kesepian karena hanya tinggal bersama ART. เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากนายหน่อย Tir mengikuti semua permintaan Chayan meskipun itu bukan tugas yang mudah. Dia mengirimkan makanan dan sesekali menghabiskan waktu menemani nenek Chayan yang menderita Alzheimer. Meski percakapan dengan neneknya seringkali tidak nyambung, namun seiring berjalannya waktu, Tir mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Senyum manis Chayan yang dulu terasa dingin kini berhasil melunakkan hatinya. Dan dia mulai menyadari bahwa Chayan ternyata cantik juga ya.
Tir merasa sangat senang mendengar bahwa Chayan akan segera pulang. Tapi kebahagiaannya berubah saat pemerintah Cina memutuskan untuk lockdown Shanghai akibat COVID-19. Itu semua membuat Chayan terjebak di sana lebih lama. Chayan sendiri tidak tahu kapan dia bisa kembali. Dan entah kenapa dia tiba-tiba merindukan rumah lebih dari sebelumnya. Pada malam itu saat panggilan video dengan Tir, dia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka ngobrol sebanyak ini. Dan sebelum panggilan terputus, Chayan bertanya, namun Tir tidak sempat mendengarkan jawabannya karena koneksi tiba-tiba terputus. Sementara itu, Chayan mengenang masa-masa sebelum keberangkatannya ke Cina. Dia menyadari bahwa selama ini dia selalu mengamati Tir dari jauh. Bahkan diam-diam dia mengambil beberapa foto darinya. Ternyata Chayan sudah lama menyimpan perasaan kepada Tir. Meskipun mereka berbeda, dia tahu bahwa dengan cinta segala batasan terasa tidak berarti. Cerita kedua pun berakhir. Bua merasa sangat jengkel dengan akhir dari cerita Dio kali ini karena semuanya terasa menggantung. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi setelah itu dan bagaimana kelanjutan kisah cinta mereka. Dio lalu menjelaskan bahwa memang dia sengaja meninggalkan akhir cerita terbuka karena itu adalah bagian dari daya tariknya. Dengan ending yang menggantung, penonton diberi ruang untuk menginterpretasikan jalan cerita selanjutnya. Dia percaya bahwa hidup itu tidak selalu memberikan jawaban yang jelas dan kisah cinta mereka bisa berakhir dengan berbagai cara yang berbeda tergantung bagaimana kita melihatnya. Kini cerita ketiga berjudul Seseorang yang Dibenci. Mengisahkan Aot, seorang kurir yang hobi balapan dan seorang pengendara misterius yang selalu membuatnya jengkel. Cerita dimulai pada malam hari di sebuah persimpangan lampu merah. Saat Aot bertemu dengan pengendara misterius yang bekerja sebagai kurir di perusahaan saingan, mereka berdua pernah balapan sebelumnya. Dengan Aot hanya memenangkan 1 dari 3 pertandingan. Kini Aot ingin membuktikan kemampuannya sekali lagi. Namun usahanya untuk menjadi yang tercepat gagal total ketika dia lengah dan menabrak tumpukan sampah. Aot pun pulang dengan motornya yang rusak dan dia melihat adiknya yang bernama Ing yang masih kecil sedang menunggu di depan rumah. Berbeda dengan anak perempuan seusianya, Ing lebih suka dengan roket terbang. Ing bercita-cita menciptakan roket yang bisa membawanya ke planet di luar bumi. Malam itu menjadi semakin berat ketika Ing bertanya kepada Aot, kapan ayah pulang? Jadi, ayah mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan tagihan biaya yang besar. Keadaan ini membuat Aot memutuskan untuk ikut balapan liar demi uang yang cepat. Bahkan mempertaruhkan kalung emas miliknya. Namun saat pertandingan dijadwalkan, polisi tiba-tiba datang mengamankan area. Apesnya lagi, motor Aot mogok saat dia berusaha kabur. Beruntungnya, Aot berhasil melarikan diri berkat bantuan pengendara misterius yang ternyata adalah perempuan. Mereka berdua pun kemudian mencari makan di sebuah minimarket. Dan Aot terkejut ketika perempuan itu seperti sudah lama kenal dengannya. Di tengah percakapan mereka, pengendara misterius memperingatkan Aot bahwa jika dia tetap mengikuti balapan liar, dia akan menghadapi masalah besar. Aot awalnya menganggap itu sebagai lelucon, tapi kata-kata perempuan itu terus terngiang-ngiang di pikirannya. Terutama setelah dia berkata bahwa dia datang dari jauh hanya untuk memintanya tidak balapan liar. Semua kata-katanya membuatnya galau. Jika dia benar-benar mati, maka siapa yang akan mengurus adiknya? Perasaan cemas itu pun semakin kuat. Meski begitu, hari berlalu dan Aot merasa buntu dengan kondisi ekonominya. Dia pun diam-diam nekat untuk tetap datang ke acara balapan. Namun menjelang saat balapan dimulai, dia justru membatalkan niatnya.
Out akhirnya menuju ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Di sana, gadis misterius itu muncul lagi dan membawa sebuah kotak penuh uang dari hasil balapan sebelumnya. Dia tahu betapa Out membutuhkan uang itu, jadi dia memberikannya secara cuma-cuma. Out pun bertanya pada gadis itu dan ingin mengetahui siapa dia sebenarnya. Sebelum melangkah ke dalam lift, gadis itu hanya tersenyum dan menunjukkan tato roket di lehernya. Out pun terkejut. Akhirnya dia pun menyadari bahwa gadis itu adalah adiknya yang datang dari masa depan. Dan cerita ketiga pun berakhir. Boy terkesan dengan cerita Diao kali ini yang memberi sentuhan fiksi ilmiah. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, Bua berkata, ก็ไม่ต้องรอแบบไม่รู้คำตอบแบบเนี้ย Dia sedikit merenung, mencoba memahami perkataan Bua, lalu bertanya, siapa yang kamu kunjungi di rumah sakit itu? Bua lalu menjawab, แฟนฉันเอง Dia hanya terdiam dan terkejut mengetahui jika gadis yang selama ini menemaninya sudah punya pacar. Cerita Dio yang terakhir berjudul Pengagum Rahasia, yang mengisahkan Suer, seorang pemuda minimarket yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap seorang pengunjung tetap di tokonya. Suer ini memiliki kepribadian yang unik. Dia suka beres-beres dan melihat semua barang tertata dengan rapi. Namun yang paling dia sukai dari pekerjaannya adalah shift malam. Karena pada malam hari itu dia bisa bertemu dengan seseorang wanita bernama Ja. Ja ini adalah perawat cantik yang sering datang ke tokonya saat beristirahat. Suer sudah lama memendam perasaan terhadap Ja. Namun cintanya seolah bertepuk sebelah tangan karena Ja sudah jatuh hati pada seorang dokter gigi yang bekerja di klinik tempatnya. Setiap hari Ja selalu meninggalkan makanan ringan untuk dokter itu. Penasaran, Suer dan temannya pun akhirnya pergi ke klinik untuk melihat siapa sosok dokter yang disukai Ja. หน้าตาอย่างเฮีย ดูอะไรกันอะ เสือก Suer yang gugup mengetahui aksinya diketahui oleh Ja mencoba beralasan bahwa dia datang untuk memeriksa giginya. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan Dr. Num. Naskah yang dia buat masih belum selesai. Dia pun meminta pendapat Bua tentang cerita itu. Bua mengungkapkan bahwa dia menyukai karakter pria pantang menyerah. Dan dia menyarankan dia untuk menambahkan unsur itu ke dalam cerita Suer. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, perawat datang dengan pesan untuk Bua bahwa dokter ingin berbicara dengannya. Namun sejak saat itu, Dio tidak pernah melihat Bua lagi selama berhari-hari. Tentu saja hal itu membuat Dio merasa kehilangan, tapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, Dio merasa sangat senang saat akhirnya melihat Bua di rumah sakit sedang menghibur para lansia. Ternyata selama ini Bua pergi ke berbagai tempat suci untuk berdoa dan melakukan kebaikan untuk pacarnya. Ketika dokter memanggilnya, Bua menerima kabar buruk. Ternyata pacarnya tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Dio yang terkejut mendengarkan kabar itu tidak tahu harus gimana meresponnya. Dia menyadari betapa besar kesedihan yang Bua sembunyikan di balik senyumannya. Di sini Bua tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Dia berusaha mengalihkan perhatian dengan menanyakan kelanjutan naskah film Diao. Cerita terakhir dalam naskah itu pun berlanjut. Suer yang meski tengah menjalani istirahatnya memutuskan untuk membaca buku kedokteran gigi. Meskipun terasa mustahil, Suer merasa harus mencoba dan ingin tahu apakah takdirnya bisa berubah jika dia memilih jalan yang berbeda. Pada suatu malam, dia datang menemui Suer dan memberitahunya bahwa akhirnya Dr. Num membalas perhatian yang selama ini dia tunjukkan. Dia sangat senang karena Dr. Num mengundangnya makan malam di sebuah hotel. Suer menutupi rasa cemburunya, namun temannya tahu jika itu tandanya Suer benar-benar harus move on. Suer yang merasa patah hati akhirnya membuang buku kedokteran giginya di tempat sampah. Dia merasa semuanya sudah sia-sia. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ja datang ke minimarket dengan basah kuyup. Kali ini dia datang tanpa senyuman. Dia bercerita
bahwa dia hanya dimanfaatkan dokter itu. Bahkan sempat terjadi hal yang buruk di hotel dan membuat Ja sangat menyesal. เรามันโง่เองอะ Swear yang selama ini menyimpan perasaan mendalam kepada Ja tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dia cintai telah dipermainkan. Dengan emosi dia pun menghajar Dr. Num habis-habisan di klinik itu hingga babak belur. Sejak kejadian itu, Ja tidak pernah lagi terlihat di minimarket. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Ada kabar yang beredar bahwa Ja ternyata hamil dan membesarkan anaknya tanpa menikah. Sementara itu, Swear juga memilih untuk mengundurkan diri dari minimarket dan menghilang entah kemana. 5 tahun kemudian, Ja datang menemani anaknya ke klinik gigi. Di sanalah, secara tidak terduga, dia bertemu kembali dengan Swear yang kini telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi seorang dokter gigi. Jadi rahasia pun terungkap. Pada malam ketika hati Swear hancur, dia kembali mengambil bukunya dari tempat sampah dan mulai belajar dengan tekun. Keberhasilannya bukan hanya bukti cintanya yang besar kepada Ja, tetapi juga usaha untuk memperbaiki hidupnya. Dan tidak disangka, semesta mengabulkan tekadnya itu. Bua sangat senang melihat cerita ini berakhir bahagia. Dia mengikuti nasihat Bua untuk menumbuhkan tekad dalam setiap karakter. Dia percaya bahwa setiap orang bisa memilih jalan hidupnya meskipun itu kadang tampak seperti mimpi. Selama ada kemampuan dan kerja keras, apapun bisa tercapai. Bua meski tidak ahli dalam menulis selalu memberikan kritik dan saran yang membangun setelah membaca semua naskahnya. Tanpa disadari, kehadiran Bua memberikan banyak pengaruh positif bagi Diao. Dia membantu untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Di tengah kesedihan yang Diao rasakan, naskah itu juga memberikan hiburan kepadanya. Suatu hari, di ruang tunggu rumah sakit, Diao mendapatkan kabar bahwa ibunya sudah sadar dari komanya. Itu adalah kali terakhir dia bertemu dengan Bua, karena ternyata pacar Bua telah meninggal dunia. Bua pun meninggalkan surat mengungkapkan kebahagiaannya atas kesembuhan ibu Diao dan berjanji akan menonton filmnya di bioskop. Setelah 2 bulan merawat ibunya, Diao tidak pernah lagi bertemu Bua. Setiap hari dia bertanya-tanya di mana Bua pergi. Waktu berlalu, Diao akhirnya launching filmnya di bioskop. Di sisi lain, Bua juga datang menepati janjinya dan takdir itu membawa mereka bertemu lagi. Saat dia keluar dari studio untuk menjawab telepon, mereka tidak sengaja bertemu dan akhirnya mereka pun menonton film bersama. Begitulah akhir dari beberapa kisah yang manis ini. Terkadang hidup tidak selalu berakhir bahagia, namun selalu ada hal-hal baik dari setiap takdir yang datang di hidup kita. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.